Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang uh, rencana semesta ya, rencana indah buat kamu. Ini tidak kebetulan, semua terjadi sesuai rencana indah dari semesta buat kamu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, baik. Aries, kita akan sampel kartunya. Ini tidak kebetulan, semua terjadi karena rencana indah buat semesta buat kamu. Ya, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Buat Aries, kita akan coba lihat. Ada Ten of Cup. Wow. Buat Aries, jika di sini kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis orang ini akan kebaca di sini energinya ya. Dan kita akan lihat zodiak-zodiak apa aja, siapa aja yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, ada Judgment, ada The Chariot, ada Two of Pentacles, ada Two of Wands. Nah, ini aku melihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, dan ada Cancer, Taurus, Virgo, Capri, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, buat Aries. Tapi di sini jika tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Aries. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya, Aries. Nah, kita akan coba lihat di sini. Di sini ada Ten of Cup ya. Ten of Cup. Ten of Cup ini adalah gambaran di mana bahwasanya kebahagiaan yang akhirnya akan kamu capai. Kebahagiaan yang akhirnya kamu miliki. Ya, kamu mungkin sudah capek hidup susah, hidup sederhana, atau hidup mungkin dijauhi dari orang, hidup tidak punya cinta, hidup dengan kesepian ya. Tapi di sini kamu akan menemukan kebahagiaan ini. Jadi, mungkin pernah ya, kamu itu dulunya merasa kesepian, kamu sendiri, tidak ada orang yang menemani ya. Dan akhirnya mungkin kamu sadar, aku harus bersyukur dengan semua ini. Karena Tuhan pasti punya rencana indah buat aku. Ternyata benar. Akhirnya kamu ditemukan dengan seseorang yang benar-benar akan bisa menghargai kamu. Ya, itu akan pasti. Tapi jika kamu benar-benar kayak menyadari, kalau aku harus bisa lebih baik lagi. Ya, kenapa? Seseorang yang mungkin menjauh dari kita, seseorang mungkin tidak menyukai kita, atau mereka meninggalkan kita, atau kita tidak dihargai, itu karena apa? Apakah ada sesuatu di dalam diri kita yang membuat orang akhirnya seperti itu? Ya, kita pikir positif aja ya. Atau kita yang kekanak-kanakan, atau kita mungkin orang yang kurang empati gitu ya. Atau kita adalah orang yang mungkin cuek gitu ya. Dan mungkin kamu adalah orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga akhirnya mereka menjauh. Ya buat apa? Kamu mengacuhkan mereka, kamu mengabaikan mereka. Nah, mungkin itu juga salah satunya begitu loh. Jadi akhirnya kamu menyadari, oh, kalau begitu memang aku yang salah. Aku tidak boleh seperti itu, aku tidak boleh seperti ini gitu. Aku harus benar-benar kayak merubah semuanya ya tentang diri aku. Aku harus menjadi orang yang lebih baik. Harus berempati, harus harus lakukanlah hal-hal yang baik juga, berpikir positif dan lain sebagainya. Karena dengan begitu akhirnya ini akan kamu capai. Oke? Aries, kita lihat ya di kartu berikutnya. Ini ada Four of Wands. Nah, ini gambaran bahwasanya akhirnya kamu akan merayakan sesuatu, merayakan kemenangan, merayakan keberhasilan, ataupun merayakan pernikahan di sini. Nah, ini gambaran di mana kamu akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan.
ya. Karena mungkin kamu sudah cukup menderita selama ini. Kamu sudah cukup untuk melakukan hal-hal yang mungkin negatif gitu ya dulunya. Dan akhirnya kamu bisa bertransformasi, kamu bisa merubah semuanya. Ya, ini dia, ada gambaran. Suatu saat ya, mungkin selama ini kamu ada yang pernah gagal menikah, gagal dalam jalin hubungan ya. Dan mungkin di sana kamu ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, karena tidak ada intinya tidak ada pasti ada hikmah lah di balik semua yang terjadi. Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu. Kenapa Tuhan memberikan kamu kesedihan dulunya? Kenapa Tuhan berikan kamu kekecewaan dulunya? Agar kamu bisa menjadi lebih kuat dan agar kamu bisa menjadi lebih selektif lagi dalam memilih. Mungkin dulunya kamu itu kayak bukan apa ya, ada sih orang cinta sama kamu, suka sama kamu. Ya kamu terima tanpa kamu mikir dia siapa gitu ya. Apalagi nih banyak kasus yang benar-benar kayak ketemunya itu dari aplikasi, ya. Mungkin kamu dengan dia ataupun kamu mudah percaya aja sih omongan dia. Sementara kamu belum pernah ketemu, tatap muka belum gitu ya, mungkin video call gitu aja gitu ya. Dan mungkin dia tidak kayak apa ya, memperkenalkan kamu dengan keluarganya. Nah, apakah itu termasuk sesuatu keseriusan dari dia gitu? Kamu harus bisa lihat itu. Jadi arti kata mungkin sudah sering ya kamu ditipu, dikhianati. Nah, itu semuanya harus jadi pelajaran agar kamu lebih selektif lagi, lebih memahami, lebih menggunakan intuisi, menggunakan logika dan akal pikiran serta perasaan. Ya, jangan kamu mikirnya, oh aku nggak apa-apa lah, aku terima aja untuk hiburan gitu loh. Nah, nantinya kalau kamu berkata untuk hiburan, di situ kamu akan terjebak, terjebak sendiri. Udah kayak udah kayak apa ya, udah kayak makin cinta lah, makin merasa berharap lah, tahu-tahu nantinya kamu kecewa. Nah, jadi kalau untuk mencinta itu ya bisa-bisa aja, apalagi kalau ketemu di aplikasi. Jangan kamu masukin ke hati, apalagi nih ada orang-orang yang kayak, "Sebelum aku ketemu kamu, aku butuh dana nih segini." Wah, kalau udah bicara tentang uang, nah udah kamu buang aja mereka, ya. Itu artinya seseorang itu hanya memanfaatkan kamu. Tidak ada yang benar. Ya mungkin kalau ketemu di aplikasi itu ada, dari 1000 itu paling ada satu atau 2 kayak yang akan jadi gitu ya. Nah, ini gambaran. Jadi kalau kamu sudah benar-benar kayak memahami, kamu akan ketemu dengan seseorang yang benar-benar akan merayakan perayaan di sini, oke? Nah, itu. Lanjut, adjustment. Nah, inilah perubahan yang aku katakan ya. Saat kamu benar-benar kayak merubah diri kamu menjadi lebih baik, maka perubahan yang besar juga akan terjadi ya pada kehidupan kamu. Di mana kamu mungkin merasa kesepian dulunya, sendiri dulunya, akhirnya ketemu nih dengan seseorang ya. Akhirnya merayakan. Nah, ini ada seseorang itu akan memperjuangkan kamu nantinya. Kamu akan ditunggu. Ditunggu banyak orang yang berharap kehadiran kamu akhirnya. Kenapa? Karena kamu sudah menjadi orang yang lebih baik. Kamu sudah menjadi orang yang benar-benar kayak sempurna gitu loh. Kamu berempati, kamu orang yang benar-benar kayak ya baik banget gitu ya. Nah, itu yang terbaca. Apalagi? The Chariot. Nah, beberapa dari Aries juga kamu juga harus bisa menentukan nih hitam dan putih. Intinya harus bisa mengendalikan nih. Ini ada 2 kuda, hitam dan putih. Dan dua-duanya itu warnanya beda. Karakternya juga pasti beda gitu. Kekuatannya juga beda. Nah, bagaimana cara kamu mengendalikan kedua kuda ini? Itu yang terpenting. Ya, begitu juga dalam hidup kamu. Kamu sudah bisa mengendalikan, pasti ada energi negatif, pasti ada energi positif. Nah, di situ harus kamu bisa kendalikan. Seandainya pasti banyak ya. Kalau apalagi kalau kita sudah hijrah, kalau kita sudah menjadi lebih baik ya, itu pasti akan banyak energi-energi negatif. Tergantung kamu bisa nggak mengontrolnya, mengendalikannya, dan lain sebagainya. Nah, tapi aku lihat ya, kamu bisa mengendalikan itu semua. Kamu bisa membuat diri kamu itu kayak sempurna di mata mereka-mereka yang melihat kamu. Oke? Apalagi? Di sini aku juga melihat ada Two of Pentacles, di mana kamu akhirnya akan bisa merasakan hidup yang begitu seimbang. Atau seseorang yang datang kepada kamu ini, dia bisa menyeimbangkan hidupnya dengan kamu. Walaupun kamu dengan dia punya perbedaan, walaupun kamu dengan dia punya hal-hal yang mungkin tidak kamu sangka, tidak kamu duga, atau kamu merasa kayak, ah nggak mungkin gitu ya. Terkadang kamu suka menyangkal, kamu suka denial juga. Tapi ternyata bisa gitu loh. Jadi udahlah,
Kalau kamu bisa melakukan semua itu, ya kamu jangan menyangkal, ya. Ini dia. Akhirnya hidup kamu akan seimbang di sini. Dan ini ya semua itu mungkin ya apa ya kayak tidak secara kebetulan juga gitu loh. Semua terjadi itu pasti ada hikmahnya. Mungkin Tuhan sudah merencanakan sesuatu buat kamu ya. Jadi kamu akan ditemukan dengan inilah, ketemu dengan itulah ya. Two of Wands. Ini juga kesuksesan ya. Kesuksesan yang akan kamu raih dari apa yang terjadi di dalam hidup kamu, di mana mungkin kamu merasa hidup kamu dulunya itu biasa-biasa aja ya. Hidup kamu itu penuh dengan penderitaan dulunya, tapi akhirnya saat ada perubahan itu ya, saat ada apa ya, ada judgment ya, ada keinginan kamu untuk mengendalikan semuanya, ya semua akan membaik. Semua akan berhasil. Sukses di sini ya buat Aries. Oke? Aku melihat ada kesuksesan dalam diri kamu. Itulah hikmah dari semua yang sudah terjadi pada hidup kamu. Entah itu kamu dulunya pernah ditipu, atau kamu dikhianati ya oleh teman sendiri gitu ya, atau teman kerja di mana dia iming-imingkan ini ke kamu, tahu-tahu nol gitu ya, hoak gitu. Nah, tapi di sini semua itu mungkin kamu jadikan sebuah pelajaran sehingga akhirnya ke depan kamu lebih berhati-hati ya. Oh, kita akan coba lihat di sini. Apakah yang terbaca selanjutnya buat Aries? Nah, ini ada forgiveness. Ya. Ada sukses. Wow, luar biasa ya kartunya. Sukses. Sukses ini akan kamu raih. Sukses ini akan di tangan kamu ya. Asal kamu benar-benar merubah diri kamu. Namanya kita manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti kita selalu salah, hilaf, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Ya, berusahalah terus menjadi orang yang lebih baik. Apapun yang terjadi, kita harus bisa menjadi lebih baik. Walaupun terkadang banyak energi negatif ya. Oke. Nah, di sini aku melihat ya. Wow, ada loneliness. Ada forgiveness ya. Nah, ini juga fear. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Nah, ini juga merupakan ada kekuatan cinta, energi cinta yang akan muncul di hadapan kamu ataupun ke dalam hidup kamu ya. Oke, ini mereng ya kayaknya ya. Terkadang di sini mah kamu itu pernah ada rasa ketakutan dalam diri kamu. Kamu merasa kayak takut banget. Bisa nggak ya aku sukses? Bisa nggak ya aku happy? Bisa nggak ya aku ketemu dengan orang ini atau orang itu gitu ya? Orang yang tulus, ada ketakutan. Tetapi di sini kamu merasa kayak, wah inilah hidup begitu ya. Hidup ini memang benar-benar kayak untung mungkin untuk menguji kita gitu loh. Menguji uh, kekuatan kamu, menguji mental kamu, dan menguji semuanya. Nah, itu semua rencana Tuhan agar terlihat kami itu menjadi seorang yang kuat, orang yang tangguh gitu loh, ya, tidak mudah dilumpuhkan begitu ya, oke. Nah, aku juga melihat di sini ada perseverance. I know that I can do whatever I set my mind. Nah, aku tahu apa yang harus aku lakukan dan semua itu berasal dari pikiran aku. Nah, kamu itu jadi intinya kamu itu harus bisa kayak mengontrol diri, emosi, dan kamu sebelum kamu melakukan apapun ya kamu pikirkan dulu gitu loh. Sehingga akhirnya kamu tidak tidak merasa kayak ya merasa kayak nanti ditipu atau dikhianati atau bagaimana begitu ya. Nah, itu karena di sini ada forgiveness juga. Mungkin beberapa dari Aries di sini kamu akan bisa menjadi seseorang yang lebih memaafkan. Ya mungkin ada yang menipu kamu tadi yang aku ceritakan ya. Ada yang mengkhianati kamu ya. Dan kamu tidak akan berlama-lama dengan dendam kusumat itu. Karena kalau kita punya dendam, itu akan menghancurkan hidup kita juga. Jadi di sini intinya, ya udahlah aku maafin. Ya memang yang terjadi ini ya sudah terjadi, mungkin kehendak dari Tuhan gitu loh. Agar aku bisa mengikhlaskan, agar aku bisa lebih legowo ya, agar aku ya hidup aku bisa lebih baik lagi ke depan gitu loh. Tidak penuh dengan dendam. Karena kalau penuh dengan dendam, itu akan membuat kita itu dikuasai oleh energi negatif ya. Kalau sudah energi negatif yang menguasai kita, sulit untuk kita mencapai kebahagiaan, sulit untuk kita mencapai kesuksesan. Yang ada itu adalah kesedihan, kekecewaan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya seperti itu. Jadi buat Aries, ya walaupun sulit untuk memaafkan seseorang yang sudah menipu kamu, ya berusahalah untuk memaafkan, berusahalah untuk ikhlas. Ya, karena semua itu
Kamu jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Banyak orang-orang yang baik ya. I know that I'm never alone. Aku tahu bahwa aku tidak pernah sendiri ya. Walaupun kamu merasa sendiri, kan masih ada keluarga, ada teman. Walaupun banyak orang yang toksik, pasti ada satu di antara mereka-mereka itu yang baik, yang tulus dengan kamu. Kamu harus bisa merasakan dari intuisi kamu, dari cara dia ke kamu ya, dari tindakan dia ke kamu akan paham. Terkadang seseorang yang tulus itu tidak seperti apa yang kita pikirkan ya. Terkadang ada yang kita pikirkan, oh enggak deh, dia orangnya diem, dia orangnya kayak kuper gitu, atau dia orangnya kayak jutek gitu ya. Ternyata enggak, dia baik banget, ada seperti itu. Ada yang terkadang bermanis-manis di depan kita, ya tahu-tahu di belakang kita menusuk kita di belakang gitu ya. Nah itu bahaya banget. Jadi lebih baik terang-terangan di depan gitu loh. Jangan bermanis-manis mulut gitu ya. Oke Aries, nah mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Jadi semua itu tidak kebetulan ya. Apa yang terjadi di dalam hidup kamu itu pasti itu udah jadi rencana terindah dari semesta buat kamu. Yang akan kamu dapatkan nantinya adalah kesuksesan seperti ini. Jadi ikhlaskanlah semua apa yang terjadi pada diri kamu dan maafkanlah ya. Oke, sampai ketemu lagi Aries. Dadah.